warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allah alladzi kasa ahlal hadithi ila syarafi bi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim bi kulli hadithin wa qadim wa khassahu min baini hamlati syara'i bi majid tasrif wa ta'lim. Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahul ladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin wa huwa alladzi yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanalallahu luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibu dan bapak yang saya hormati, Takmir Masjid Al-Arqam yang semoga selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan semua hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini Ahad Legi kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang luar biasa, segar, sehat ibu. Alhamdulillah. Ada yang sakit ibu? Ada yang sakit? Bukan. Ada di rumah sakit. Bapak-bapak sehat ya Pak? Sehat ada berapa macam? Dua macam, sehat lahir dan batin. Kemudian sehat lahir, sehat batin belum tentu. Batin belum tentu. Nanti di tengah pengajian ada yang liar-liar itu nggak sehat batinnya itu. Ada yang ngobrol sendiri dengan sampingnya, itu terutama bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Yeah. Ada yang tulanan HP saja, itu nggak sehat. Nggak sehat rohaninya. Yang paling tidak sehat siapa? Yang tidak berantem. Yang ngobrol dewek, itu nggak sehat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung ke materi saja karena waktunya. Pengurus atau pengurus pengajian atau panitia pengajian? Pengurus ya. Kalau panitia kan hanya sesekali ini, kalau ini kan terus-terusan. Pengurus pengajian meminta judulnya adalah Belajar dari Keluarga Ibrahim. Ini judul dari sono ya, bukan saya yang buat. Makanya saya tidak boleh keluar dari persoalan ini. Belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Tapi memang iya,
Nabi Ibrahim itu satu di antara nabi yang paling hebat, ya. Nabi yang paling kuat, nabi yang paling taat, yang kita terinspirasi banyak sekali pelajaran. Satu di antaranya yang paling hebat adalah Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah tidak berpikir, langsung jawab ya. Berbeda dengan kita. Kita kalau diperintah oleh Allah, mikir setahun aja nggak jebol kok. Contohnya apa? Korban. Nabi Ibrahim tadi malam diperintah oleh Allah, Ibrahim sembelih anakmu. Paginya langsung memanggil Nabi Ismail ini. Terus tiba. Tadi malam Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Nabi Ismail ternyata halim, taatnya luar biasa kepada Allah. Langsung menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Bapak, ini perintah Allah harus dilaksanakan. Siangnya dilaksanakan, nyembelih anak lu. Anak bu, panjang putranya berapa? 12. Salah satu juga sembelih. Pemikir 5 tahun orang judul-judul gitu. Ya. Nabi Ibrahim hanya satu malam langsung dilaksanakan pagi harinya. Maka bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, terinspirasi kalimat ini, maka bapak-bapak dan ibu kalau ya, karena wajahnya nggak kelihatan siapa yang tahun ini kurban dan yang tidak kurban, lihat wajah orang itu. Orang kata orang 14 aman. Nah, aman. Direncanakan tahun 2027 kurban. Kurban itu satu cara Allah menolong hambanya. Kurban. Cara Allah dengan satu sistem yang dinamakan innama al-usri yusra, atau dengan kalimat Rasulullah SAW, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ibtalah wa idza ibtalah sabar. Seorang itu apabila disayang oleh Allah maka diuji, dan ketika diuji melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kurban itu membuka semua hal yang ruwet, yang sulit, yang berat. Sehingga bapak-bapak dan ibu, saya ingin bertanya, tapi yang dijawab ya, siapa di antara panjenengan yang sering sulit ke ekonomi? Kalau ada kurban, nanti dimudahkan oleh Allah. Iya. Karena kesulitan itu hanya bisa ditopang dengan kesulitan yang lain. Kalau panjenengan sulit, maka caranya adalah bersusah payah memudahkan. Seperti saya dulu pernah bertanya, siapa di antara panjenengan yang ingin hidupnya bahagia? Semua orang jawab iya. Bagaimana caranya? Bagaimana agar kita bahagia? Jawab satu kata. Bagaimana agar kita berbahagia? Jawabannya hanya satu kata. Membahagiakan. Kalau kita tidak mampu membahagiakan orang lain, jangan berharap bahagia. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan harap hidupnya senang. Kalau kita tidak suka menolong orang lain, jangan harap Allah memberikan pertolongan. Kalau kita ingin disengiti wong, gampang banget dan nyengito. Kan gitu? Paham gak sih Bu? Paham gak sih Bu? Ini legi ya?
tapi kadang-kadang bahasanya kurang bisa dipahami. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita mulai sejarahnya. Karena kita pelajarannya hari ini adalah gimana tadi? Ya, sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu semenjak dari lahir sudah diuji terus oleh Allah. Yang diuji orang tuanya, Raja Namrud. Ya, makanya kalau punya anak jangan dijadiin Namrud. Muhammad Namrud. Oh, alay boleh. Raja Namrud ini raja yang dolim sekelas Fir'aun. Ketika itu mengumumkan bahwa akan datang seorang yang akan memporak-porandakan kerajaan. Kemudian Raja Namrud membuat satu ketentuan. Setiap mirip seperti Fir'aun, ketika Nabi Musa mirip. Setiap anak yang lahir dan laki-laki harus dibunuh. Oh, tentaranya keliling ke semua negeri. Orang-orang yang hamil dicatat. Gitu, ya. Sampai ada kesalahan mau lanang dicatat. Karena perutnya gede. Salah semua. Tetapi Azar menyembunyikan istrinya. Istrinya disembunyikan ketika hamil. Nah, suatu ketika lahirlah seorang bayi laki-laki, disembunyikan di sebuah gua. Di dalam tafsir dikatakan Nabi Ibrahim di gua ini sepanjang 12 tahun. Tetapi Nabi Ibrahim keluar dari gua sudah dalam keadaan dewasa. Artinya gini, 12 tahunnya Nabi Ibrahim itu tidak seperti anak zaman sekarang gitu maksudnya. Sudah tutupnya sudah gede. Gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini mulai berdakwah di usia berapa? 12 tahun. Di usia 12 tahun ini Nabi Ibrahim sudah mempunyai keanehan. Suatu ketika disuruh bapaknya bernama Azar, dilalah Azar ini adalah seorang pembuat patung. Bukan seniman, kasar banget buatannya. Tidak seperti buatannya Pak Saryogi. Pak Saryogi kalau buat patung halus banget. Ya, tapi kecil. Patung. Di dalam kisah itu patungnya terbuat dari kayu. Tingginya hanya sekitar 30-40 cm, terbuat dari kayu. Dimasukkan dalam keranjang, dikelilingkan ke pasar. Dan Nabi Ibrahim ini unik sekali menawarkannya. Hai patung, siapa membeli patung? Ini Tuhan kita, Tuhan yang dibuat dari kayu, yang tidak ada gunanya. Siapa yang merasa dirinya bodoh silakan membeli patung. Silakan, mari. Murah. Kemerubut orang membeli yang biasanya sampai sore belum habis, dijual Nabi Ibrahim jam 10 sudah selesai. Pulang, Azar bingung. Kamu caranya menjual gimana? Ya biasa Pak, jual Tuhan. Ya memang kalau dilihat zaman dulu ya namanya juga zaman kebodohan ya. Patung itu disembah. Kalau zaman sekarang logikanya nggak masuk gitu. Tetapi zaman sekarang masih banyak orang yang menyembah patung. Ya, saya nggak akan melebar kemana-mana, nanti ada nyembah jabatan dan sebagainya terlebar. Nanti nyembah uang itu dan sebagainya.
Kan banyak orang-orang yang berubah patungnya jadi uang, jabatan, gitu ya. Makanya Jainuddin Amjad itu mengatakan bahwa berhalanya dunia sekarang itu ada 4: harta, tahta, wanita, Toyota. Pokoknya saya mau tantang apa maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim di usia remaja itu sudah sangat berani ketika kerajaan mengadakan festival, ya festival keramaian begitu. Semua orang sedang ke tempat festival, Nabi Ibrahim datang ke tempat pemujaan di dalam sebuah ruangan yang terbuka. Itu ada dipasang patung-patung, banyak sekali orang-orang kalau mau memuja menyembah masuknya ke dalam ruangan itu, dan mereka masing-masing mempunyai Tuhannya. Ada Tuhan yang bentuknya kecil, ada yang sedang, ada yang gede gitu. Ada yang gede banget, satu yang gede banget. Bayangkan Bu, bayangkan Bu. Bayangkan patung. Ya. Nabi Ibrahim masuk ke ruangan itu. Di dalam kisah ada yang menggunakan kampak, ada yang menggunakan bedu, ada yang menggunakan dan segala macam. Pokoknya senjata tajam. Itu patung itu dipukuli semuanya yang kecil-kecil. Kan terbuat dari batu, ya terbuat dari batu. Pak saya lebih ngeyel batu, Pak. Yang dijual Ibrahim kayu. Ini beda lagi. Ya, terima kasih Pak Saryogi yang sudah menyegarkan kita kan Pak Saryogi. Mana Pak Saryogi itu menyegarkan, sehingga Saryogi menyegarkan. Ya. Maksudnya Saryogi itu artinya menyegarkan. Ya. Nah, kemudian dipukuli patung-patung itu, hancur kepalanya. Logikanya apa? Batu ini ternyata batu yang ampoh, ya, gitu. Batu wadas, yang penting dari patung. Kesenian pada zaman itu belum terlalu tinggi. Kemudian kampaknya itu ditakke, dicalonke di lehernya patung yang paling gede. Ini semuanya diterangkan di dalam surat Al-Anbiya, surat 21. Di dalam surat Al-Anbiya diterangkan jelas tentang masalah ini. Nah, ringkas ceritanya, raja ngamuk karena mendapatkan laporan ini. Tangkap siapa yang telah melakukan. Kemudian ada seorang mengatakan, seorang pemuda bernama Ibrahim telah menghina Tuhan kita. Sebelumnya Tuhan kita telah dihina oleh seorang pemuda bernama Ibrahim. Ketika terjadinya penghancuran berhala itu, patung itu, Nabi Ibrahim berusia sekitar 16 tahun. Nah, ringkas ceritanya lagi, maka Nabi Ibrahim ditangkap. Terjadilah tanya jawab. Hai Ibrahim, benarkah kamu yang telah menghancurkan patung-patung yang ada di area patung? Nabi Ibrahim bergurau, nggak tahu saya. Coba kamu tanyakan aja kepada yang paling gede itu, yang kandungan tapak. Kemudian Namrud mengatakan, mana mungkin dia bisa, dia kan hanya sebuah patung. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dia hanya sebuah patung, kenapa disembah? Sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada mudarat.
kentenan akal. Ya orang itu kalau sudah menggunakan pokoke, si maju si kepel. Iya gitu, masih kekerasan. Wis kentenan akal, kemudian Namrud dengan kemarahan yang melampau bakar Ibrahim. Disiapkan alat bakar, kayu ditumpuk-tumpuk kemudian dinyalakan. Kemudian Nabi Ibrahim diletakkan di jakin namanya, yaitu ketapel dulu, senjata zaman dulu. Ini batu besar, letakkan kemudian dilepaskan dengan ketapel itu. Nah, Nabi Ibrahim diletakkan di situ. Kalau zaman dulu ini untuk peperangan, alat perang. Ini diletakkan di jakin itu, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke bara api yang luar biasa besarnya. Pada waktu itu kemudian Allah berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim setelah itu tidak terbakar. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, senikmat-nikmat orang adalah ketika dibakar. Ini kan bonus perutnya Namrud, kurang ajar ini. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya hanya menyatakan bahwa Nabi Ibrahim ini mempunyai sejarah yang paling panjang. Dari semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggal dunia di usia berapa? Berapa? Salah. Yang bisa jawab hadiah umroh. Oh, ya, ya, umroh ke Kalimantan Utara. 1.200 tahun, bukan 950, 1.200 tahun. Itu riwayat yang paling sahih. Yeah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim ketika usia 20 tahun, ini sudah masuk cerita inti sampai ke korban nantinya. Ini saya mau memberikan pelajaran kepada yang tak korban gitu maksud saya. Gitu. Maksudnya pengurus suruh meriwayatkan Nabi Ibrahim ini menjelaskan kebangetan teman orang korban gitu loh. Iya. Ada di antara penjenengan yang selalu ini biar sakit hati yang tidak korban. Ada di antara penjenengan yang lebih miskin dari pemulung? Ada? Langsung yang lebih miskin dari seorang pemulung. Jangan lupa pemulung di Wonosobo ada yang setiap tahun korban, Pak. Nabung namanya pol 5.000, 10.000, 2.000, 1.000, masukkan terus dan setiap tahun dia bisa korban. Lah kok sekarang ada orang ditanya korban, Pak, jangan korban berapa? Orang enteng banget, orang. Kenapa Bang? Orang di duit kan? Yang jenis orang tuh, orang tahu korban. Begitu. Nyangka orang dia ngamu, orang dia kasih terus apa hubungannya? Orang korban macam orang dia terus iya, baik. Ya, nah kembali lagi. Ketika usia 20 tahun, Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ini saya tidak detail, ceritanya tidak detail karena waktunya. Nabi Ibrahim juga mendapatkan seorang wanita, seorang istri yang bernama Sarah. Cantik Pak dulu. Ceritanya dengan semuanya kalah loh. Iya. Sarah ketika
dibawa hijrah ke Mesir, itu raja kepincut, gitu. Tetapi ketika didekati oleh raja, setiap mendekati Sarah, raja ini langsung lumpuh, sehingga raja ketakutan menghadapi Sarah. Akhirnya malahan diberi hadiah. Sarah ini diberi hadiah seorang budak bernama Hajar. Ya, nanti kisahnya akan dikatakan gitu. Ketika menikah, Sarah berusia antara 16 tahun. Jangan diukur zaman sekarang dong. 16 tahun itu sudah sangat dewasa zaman dulu. Ya, udah gede-gede. Ya, bayi lahir kalau baru 6 tahun. Lahir juga muat TK. Tapi saya belum ada TK pada waktu itu. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, setiap malam, setiap hari, setiap saat Nabi Ibrahim selalu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ketika menikah dengan Hajar, dengan Sarah, ya Allah, karuniakan kepada hamba seorang anak laki-laki, ya Allah, yang soleh. Sebelum minta, ini yang mudah-mudah. Ini panjenengan harus selalu minta itu, Bapak Ibu. Mas Mbak, Rabbi habli minas sholihin. Kalau tidak diminta, dikasih yang tolihin dan guys. Tolihin apa? Soleh itu kebalikannya toleh. Jangan sampai ada nama Ahmad Toleh. Toleh itu bejat. Toleh itu manusia kurang ajar. Minta kepada Allah. Terus Nabi Ibrahim meminta bertahun-tahun menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Dari Irak pindah ke Mesir, dari Mesir pindah ke Syam atau Palestina, gak punya anak. Sampai pada waktu itu usia Nabi Ibrahim mencapai 95 tahun. Berapa tahun menikah? 65 tahun. Nabi Ibrahim ini Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, sampai usia 95. Pak saya gini nggak buat ya. 85 tahun belum dikaruniai anak. Akhirnya Sarah matur pada Nabi Ibrahim, Nabi, kita sudah menikah selama 65 tahun Nabi, tetapi saya belum punya anak juga. Makanya saya mandul Nabi. Bagaimana kalau panjenengan menikah lagi? Jadi Bapak, menikah lagi itu boleh. Boleh Pak. Ini mau direncanain. Ini boleh menikah lagi itu boleh, tapi dengan satu syarat, yang usul istri, bukan atas inisiatif sendiri boleh. Enggak. Kemudian Ibu setuju banget. Makanya banyak usul kan Ibu. Yang usul adalah istri. Sarah juga begitu. Bilang, Pak Nabi, nampaknya saya sudah tidak mungkin punya anak. Saya sudah usia, sekarang saya sudah usia 70 tahun. Saya belum punya anak juga. Gimana kalau panjenengan menikah lagi?
pelajaran. Salah satu yang nyandal Pak Saryogi. Paling paham Pak Saryogi dengan hal begini paling mudah dia. Langsung nanti praktek juga ya. Dari lagi ya Pak. Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Hajar pada waktu itu masih muda. 1 tahun Hajar melahirkan. Menikah dengan Hajar hanya cukup dengan waktu 1 tahun. Hajar melahirkan seorang anak, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka aku karuniakan kepada Nabi Ibrahim satu anak laki-laki yang halim. Halim. Ada yang namanya Halim, Pak? Halimah ada. Halimi, Halimah, Halim ada. Wah, ini luar biasa. Saya mohon kalau ada yang sedang hamil, beri nama Halim. Ya. Nek wedok ya Halimah. Atau Halma. Karena apa? Halim itu lemah lembut. Halim itu cantik, cerdas, ganteng, tampan, tegas. Segala sifat baik laki-laki maupun perempuan ada di dalam kata Halim. Dan Nabi Ismail ini adalah seorang pemuda atau seorang nabi yang halim, yang cerdas, yang cakep, yang serak-serak, yang tidak leda-lede, yang kalau ikut pengajian gak pernah ngantuk. Ini Nabi Ibrahim ini. Ya, saya pengen saya Nabi Ibrahim, makanya saya harus di pengajian gak pernah saya ngantuk. Saya dengan Pak Saryogi, saya di pengajian gak pernah ngantuk Pak Saryogi. Iya. Baik, ibu dan bapak yang saya hormati. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami sebuah musibah, sebuah masalah. Sarah yang tadinya sangat baik, sangat lemah lembut terhadap Hajar, begitu Hajar melahirkan mulai tundas, lurus, perenat, peremut, kecucang, terus pokoknya usulnya Pak Saryogi saya terimanya. Iya, kan saya marah itu malam. Baik, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kemudian Nabi Ibrahim berpikir ini harus dipisahkan dua wanita ini, nggak baik ini, nggak baik, harus dipisahkan. Tiba-tiba Allah memerintahkan Ibrahim, hijrahlah kamu ke Bakkah, hijrahlah kamu ke sebuah tempat namanya Bakkah. Nabi Ibrahim itu kalau diperintah oleh Allah hanya satu jawabannya, sami'na wa ata'na, dilaksanakan. Padahal Nabi Ibrahim nggak tahu di mana tempat Bakkah itu. Siapkan dengan ontanya, dengan perbekalan yang cukup, dengan menggunakan 2 onta berjalan menuju ditunjukkan oleh malaikat Jibril, diarahkan oleh malaikat Jibril, jalan terus jalan, nggak sampai. Sampai Nabi Ibrahim ini kemana ini Bakkah ini? Tapi Allah menjelaskan orang sopo kali kaca, nggak mau kalah kan Pak? Iya, ternyata jauhnya luar biasa. Perjalanan 1 bulan, 1 bulan siang malam berjalan hanya istirahat beberapa saat. Melalui padang pasir, bukit-bukit batu yang luar biasa. Yang pernah umroh, yang pernah haji bisa bayangkan. Sampailah di satu tempat namanya Bakkah, satu area yang datar luas, dikelilingi bukit-bukit batu, sekeliling bukit-bukit batu. Nah, Bakkah
ini yang sekarang menjadi kota Makkah. Kenapa kok berubah? Ya biasalah lisan manusia. Angel bakah, wis Makkah, angel itu. Ya, angel teman sudung dewa kedewan. Iya, angel teman kumiliombo, yang gitu ya. Kalau sobat juga ada yang semacam itu. Ada lagi itu ini usul. Selain milombo kedewan, apa lagi? Ya. Karena di Arab bejar, Arab yang bejar. Mana itu? Banjar, negara bejar. Setieng, jadi Setieng. Dan lain sebagainya. Soeharto jadi Toto. Soeharto jadi Toto. Waskito jadi Bobo. Lainnya nama apa juga banyak yang disingkat-singkat. Zaman dulu ibu-ibu kan jangan punya nama beda-beda waktu itu. Bapak juga begitu. Saya dulu ketika ketika kecil panggilan saya Toto. Ya nggak tahu dari keluarga itu. Ya dari keluarga. Kemudian ketika saya menjadi santri, teman-teman manggil saya Harto. Ketika saya kuliah, dosen saya manggil Ahmad. Sampai saya pernah disentak sama dosen. Ahmad, tahu ya? Saya orang mudeng. Sisi jadi Ahmad di Solo. Ketika saya Masya Allah, ya. Saya disuruh nyepaki. Baru saya tahu jeneng Ahmad. Ketika saya ngajar di SMA, tiba-tiba berubah jadi Haris. Harto ya. Iya. Jadi saya punya nama 4. Itu benar semuanya. Toto, Harto, Ahmad, Haris. Jadi panjangan kalau manggil saya boleh berubah-ubah gitu. Kalau Toto harus diiringi dengan Dik Toto. Kata saya gitu ya. Iya. Kalau Harto harus ada depannya Mas Harto. Kalau Haris ada depannya Haris saja cukup. Baik, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ketika sampai di Makkah, luar biasa kejadiannya. Baru beberapa hari sampai di Makkah, jangan lupa Makkah jangan seperti bayangan pandangan sekarang. Makkah itu masih belum ada penduduknya. Penduduknya hanya bertiga itu, yaitu Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Hanya bertiga. Saya bayangkan kalau ngopo ya sepertinya. Tiba-tiba setelah Nabi Ibrahim membuatkan sekedar gubuk untuk bernaungnya Ismail dan Hajar, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, kembali kamu ke Syam, ke Palestina, temui istrimu Sarah. Nabi Ibrahim manut pulang lagi ke Syam. 1 bulan lagi perjalanan Allahu Akbar. Ya, makanya panjenengan nggak ada yang dipilih Nabi yang nggak kuat ya. Iya. Nah, kemudian Sarah dengan Hajar dengan Nabi Ibrahim ditinggal di Makkah. Ada pelajaran penting. Hanya ditinggali sejumput korma dengan sekedar air. Beberapa hari kemudian air dan kormanya habis. Tidak punya makanan apapun. Sarah kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah. Kapan? Ketika itu Ismail nangis jempling-jempling. Jempling-jempling bahasa Indonesianya apa?
Ismail nangis jembling. Kejet, bahasa Jawa itu kejet, jembling juga bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Jerit-jerit. Orang-orang kan simo. Kan jerit. Berteriak-teriak, nggak ada nangis, teriak-teriak. Ya, bahasa dibahas. Ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu miskin. Bahasanya loh yang miskin. Nah, Indonesianya kaya raya, tapi miskin. Ya. Nah, Hajar bingung sekali, kembalikan semuanya kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita. Ketika kita mengalami kebingungan, ada masalah, kembalikan kepada Allah. Tetapi jangan hanya sekedar mengingatkan, ya Allah, berikan tambah air, ya Allah. Tidak. Hajar memberikan pelajaran kepada kita. Dia keluar dan kemudian dia naik ke bukit, kemudian dia dari sofa lari ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah, dalam rangka memohon kepada Allah. Karena kan dia anak itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya memohon kepada Allah dengan permohonan yang sungguh-sungguh, dengan action. Ketika sampai Marwah, Hajar kaget. Hah? Ismail sudah gak nangis persoalannya. Loh, anak diletakkan di bawah bukit, ibunya naik ke bukit, tiba-tiba anaknya tidak nangis, padahal tadinya kejam itu nangisnya. Hajar ketakutan. Kenapa itu Bapak? Oh, bocah tadinya nangis kejer, kok tiba-tiba diam, itu medeni. Ya kan dia. Kalau anak-anak nangis itu sebabnya apa? Satu, lapar. Dua, ngantuk. Haus ya, lapar itu lah. Oke, nggak bisa bayi itu cek. Meriang, ngantuk. Saya dulu anak saya yang jam 11 malam nangis sampai jam 1, nangis terus sampai saya ibunya bingung setengah mati. Kemudian setelah itu sudah dikasih ASI, nggak mau, ini nggak mau, ini apa. Akhirnya saya ngomong, gimana nih caranya, sudah nyuwun kepada Allah. Akhirnya kemudian setelah itu apa? Saya bilang, Dek, saya panggil istri saya waktu itu masih Dek, Pak. Anaknya baru masih bayi. Berarti kan produk pengantin anyar. Dek, dibuka di pokoknya pakaiannya dibuka semua. Ternyata gigirnya ada merah-merah itu. Nah, amat dijeblok semuti. Jebol copot. Semua pantas ada semut yang merah itu. Kalau nyokot lorong banget itu. Iya. Ya, gimana? Belum bisa ngomong, anak bisa nangis. Hajar turun, lari dari atas ke bawah. Karena ketakutan Ismail kok diam. Dilihatnya ternyata di kaki Ismail ada air. Orang-orang suku nggak gunung, banyu biasa. Tetapi di kota Makkah air itu adalah segala-galanya. Kemudian Hajar saking gembiranya diangkat Ismail dari genangan air itu, diangkat diletakkan di tempat yang lain. Kemudian Hajar tiarap. Tiarap ya Bu? Kenapa? Mau minum air itu, kenapa kok nggak dicebuk? Khawatir budak. Kemudian langsung tiarap, tak praktek. Ya, kemudian dikokok, kemudian dikokok, minumnya dengan cara dikokok.
Bahasa Indonesia apa? Ini dari tadi makanya dilakukan bahasa Indonesia apa oh. Kalau bahasa ini oh. Seperti kambing kalau minum, seperti kucing kalau minum. Ini oh, cukup lama. Setelah kenyang dengan air, kemudian Ismail diangkat dikasih ASI. Langsung keluar ASInya. Jadi mekanisme dalam tubuh memang luar biasa. Gitu. Hanya beberapa menit setelah itu sudah keluar ASInya. Dan ASI itu tidak bening, Pak. Tidak bening, tetapi sudah keluar air ASI, air susu putih. Ya, dari kisah ini kemudian muncullah satu pelajaran buat kita yang namanya sa'yi. Jadi sa'yi ketika kita haji itu berasal dari pelajaran Hajar ketika meminta air. Maka orang yang sa'yinya serius mohon benar-benar rezeki dari Allah. Rezeki itu apa? Sehat. Rezeki itu apa? Anak lulus ujian. Rezeki itu apa? Uang. Rezeki itu apa? Keluarga menyenangkan, berbahagia. Rezeki itu apa? Dan lain sebagainya, banyak sekali rezeki itu. Maka orang yang serius sa'inya akan mendapatkan rezeki yang namanya Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Zam-Zam itu rezeki yang diminum berjuta-juta manusia, berjuta-juta galon setiap hari, tidak akan asam. Dan tidak ada sejarah Mekah banjir karena Zam-Zam bludak, tidak ada. Kalau tidak dibutuhkan, tenang. Kalau dibutuhkan, dikeluarkan berapa juta pun tidak akan habis. Itu rezeki yang seperti Zam-Zam, menyenangkan, gitu, menyebabkan orang tidak sombong. Kan ada yang mendapatkan rezeki tapi tidak seperti Zam-Zam, Pak. Bien, ketika miskin, sayang banget sama istrinya. Tapi begitu sugih langsung gak ada teruskan. Ya. Gitu. Ada yang sombong sekali, ada yang ditakoni orang jawab dan lain sebagainya. Banyak ibu, hati-hati panjenengan sing sugih-sugih. Jadilah rezeki panjenengan rezeki yang bersifat Zam-Zam, berkahi, memberikan manfaat banyak, bersedekah banyak, menolong orang lain dan lain sebagainya. Itu namanya rezeki berkah. Tetapi kalau rezeki yang tidak berkah, itu tadi saya sugih, saya pelit, gitu. Ada orang kaya muslim sholat, haji, umroh, ini orang tahu kurban. Ini tenang ngopo, supaya ini itu ya. Iya. Alhamdulillah ini dah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Ismail yang ditinggal sendirian sama ibunya luar biasa rakasan hidup. Kemudian setelah Nabi Ismail berusia sekitar 6-7 tahun, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Makkah. Kemudian membangun Ka'bah bersama dengan Ismail. Kemudian ayat 102, saya ambilkan pelajaran ini dari surat 37. Surat apa ya? Surat apa ya? Ya? As-Saffat. Ya. Saya tadinya Pak Saryogi yang saya suruh jawab, tapi Pak Saryogi ya, saya tidak sehat. Bapak sekalian, ibu yang saya hormati, di dalam surat As-Saffat ayat 37
ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Dan tatkala Ismail sudah sampai usia remaja. Saya bayangkan sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail, anak yang ditunggu 66 tahun. Anak ini lahir ditunggu selama 66 tahun. Sayangnya kayak apa? Lah kok satu malam ketika itu Nabi Ismail sudah usia 13-14 tahunan kira-kira, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi sampai 3 kali yang sama. Ibrahim, sembelih anakmu. Kalau kata-kata anakmu pasti Ismail orang yang hiji. Jarak antara Nabi Ismail dengan Ishak menurut sejarah itu sekitar 16 tahun. Yeah. Nah, ketika itu kemudian Nabi Ibrahim ketika diperintah sembelih anakmu, Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang. Kemudian ya Allah. Tidak semacam itu, tidak seperti kita, beda banget dengan kita. Nih, berapa kali panjenengan ngemek batuk gara-gara korban? Ya Allah. Ada semacam itu. Dan akhir juntung-juntungannya itu akhirnya kemudianlah nyala korban. Nah, orang di duit. Kalau korban sebagian kita nggak suka semua. Sebagian kita berpikir korban sebelum 1 bulan sebelum mesti nggak korban. Iya. Oh, di BRI nggak punya tabungan kok. Di BCA apa mana? Di bank Jakarta nomor bank. Iya. Kalau tidak punya tabungan, memikir dengan sebulan atau setengah bulan sebelumnya pasti nggak korban. Contohnya siapa? Saya mikir korban kalau setengah bulan atau 1 bulan mesti nggak korban, Pak. Nggak ada duit. Makanya saya nabung terus. Gitu. Kadang-kadang dapat 1 ekor kambing, kadang-kadang dapat 2 ekor kambing, tergantung. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini perintah Allah dalam Al-Quran, jelas sekali dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai Ismail, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapat kamu? Nabi Ismail dengan sangat tegas dan cepatnya jawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Bapak, ini perintah Allah, yuk segera kita laksanakan, maka engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar, yang tegar, yang sadar bahwa ini adalah perintah dari Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, paginya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah siap-siap. Besok sudah diasah, kinis. Besok malam kan kinis ya Pak, Pak cari dia. Ya, paling pasti. Iya, kami harus di rumah besok menikah bersama semua. Ya, gitu. Ada ungkapan ini hanya dilebih-lebihkan. Saking landepnya Ibu. Itu besok di rumahnya begini, kemudian ditempeli kapas di landepnya, tempeli kapas begitu terpotong. Kebayang nggak landepnya? Ya. Silat tatra kalah. Saya dulu kalah. Nah, kemudian falamma aslama
wa tallahu lil jabin, dan tatkala mereka sudah berserah diri kepada Allah, sudah siap-siap, kemudian terjadilah kisah yang dinamakan kisah Jamarat atau Jumrah. Ini kisahnya di sini. Jumrah, Ula, Wusta, Aqabah, itu perpindahan Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail di Goda. Ibrahim, kamu tolol. Anak itu kan anak yang kamu tunggu selama 66 tahun. Terus gede, sembelih. Jangan taati perintah itu. Digoda terus Nabi Ibrahim. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim melempar setan itu dan kemudian pindah ke Jumrah Wusta. Di Jumrah Wusta digoda lebih keras lagi. Kemudian Jumrah Aqabah. Di Jumrah Aqabah Nabi Ibrahim dah tutup telinga. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengangkat pesonya ada panggilan dari Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ibrahim sudah tidak mendengar. Semua suara-suara itu adalah khawatir, itu godaan-godaan syaitan. Nah, padahal Allah memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah mentaati perintah. Engkau telah mentaati perintah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Beginilah caranya aku memberikan balasan kepada orang-orang muhsin. Kemudian ketika pisau diturunkan, leher Ismail pleket. Tetapi dalam sepersekian detik Allah Subhanahu wa taala menawarkan menarik Ismail, kemudian bapak Daina bidhibhin alim, kemudian diganti dengan seekor domba yang besar. Kemudian Allah berfirman, inna hadza lahul bala'ul mubin. Ibrahim, kamu telah bisa melaksanakan ujian yang paling berat dari semua ujian yang aku berikan pada manusia. Itu ujian korban. Gitu. Sekarang kita tidak disuruh korban anak, mandinya ada yang tidak korban. Mandine anak si orang kerso korban. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, korban itu membuka wacana buat kita. Ingin hidupnya senang, ingin hidupnya tentram, ingin hidupnya dimudahkanlah Allah, ingin diluaskan rezekinya, berkorbanlah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan satu rumus buat kita. Inna ma'al usri yusra. Siapa yang mau bersusah payah untuk berkorban akan diberi kemudahan-kemudahan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat semua kesulitan yang mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging korban, Allah tidak menerima darah korban, tetapi yang Allah lihat adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa, maka dia korban. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang disayang oleh Allah adalah yang dekat kepada Allah. Korban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai ungkapan terakhir saya, besok yang tahun ini tidak korban, direncanakan tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, dan seterusnya, sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Nabi setiap tahun korban. Kadang-kadang 1 ekor, kadang 2 ekor, pernah 5 ekor, pernah
20 ekor. Dan Nabi pernah berkorban sampai 30 ekor unta. Itu Nabi setiap tahun. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita tingkatkan grafik naik. Yaitu apa? Kalau tahun ini satu korban, tahun ini satu korban, satu keluarga, tahun bisa diusahakan 2. Kalau tahun ini kok 2, tahun bisa diusahakan bisa menjadi 3. Begitu dan seterusnya. Coba direncanakan yang pengen sekali korban itu 1 ekor sapi. Orang cita-cita boleh-boleh aja. Itu Allah membuka jalan untuk semua itu dan Allah akan memudahkan kita semua. Jadi saya kira ini pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukup di sini. Enggak ada kan? Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki bagi kita sesuai dengan ikhtiar kita dan usaha kita, sesuai dengan tantangan yang bisa kita hadapi. Siapa yang berani menghadapi kesulitan, orang itu yang akan mendapatkan kemudahan. Siapa yang ingin kemudahan, datangnya adalah kesulitan. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.